Aku masih tidak mengerti mengapa rasa bersalah ini begitu melekat hingga membuat otakku nyaris gila dibuatnya. Setelah kejadian 2 tahun yang lalu, tidak ada hentinya ia terus menghampiriku seakan meminta perhatian dari manusia. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk melupakannya. Namun, tidak satu pun berhasil. Rasa bersalah ini makin terus memuncak bila aku sedang sendirian di apartemen. Tidak jarang aku ingin melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari balkon lantai 18 kamarku. Aku ingin berhenti diganggu olehnya. Tolong berhenti mengikuti aku. Aku mencintainya, tapi ini bukan salahku. Kejadian ini bermula 2 tahun yang lalu. Namaku Melisa. Aku adalah seorang yatim piatu yang tinggal di ibu kota sendirian. Aku tidak terlahir dari keluarga kaya raya. Bahkan tempat yang aku tinggali saat ini merupakan milik tante aku. Meski begitu, tanteku jarang pulang ke Indonesia karena beliau memiliki suami seorang bule. Sering merasa kesepian di apartemen membuat aku sering membawa kekasihku untuk datang dan menginap. Namanya adalah Kavi. Pemilik wajah yang manis ini membuat aku jatuh cinta sejak 6 bulan aku pindah ke apartemen ini. Dia merupakan tetanggaku di tower sebelah. Sehingga saat masa pendekatan tidak sulit untuk memiliki waktu bertemu. Tidak hanya wajahnya yang menawan, tapi perkataannya begitu manis sehingga seringkali membuat aku hanyut dalam rayuannya. Sepulang kuliah, Kavi mengundangku untuk datang ke kamarnya. Karena mungkin sudah bosan dengan ruanganku, sehingga mencari suasana baru. Aku pun memasuki kamarnya. Seperti kamar pria pada umumnya, berantakan dan bercampur aroma alkohol. Mengetahui hal tersebut, aku tidak terlalu terkejut. Karena memang memahami ia adalah seorang peminum berat. Terbuai dengan suasana, aku pun dibuat mabuk asmara malam itu. Malam berlalu, pagi hari pun menjelang. Aku segera pulang dan bersiap untuk pergi kuliah.
Sesampainya di kampus, aku merasa tidak enak badan. Aku merasa kepala aku pusing hingga tidak fokus lagi dalam kelas. Dan kemudian aku memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Aku meminta Kavi untuk menjagaku. "Sayang, aku pulang," ucap Kavi sambil memasuki pintu kamar studio apartemenku. "Kamu lapar nggak? Aku lagi masak ramen nih, kalau kamu mau biar sekalian," ucapku sambil sibuk memasak. "Duh Mel, memang kamu tuh calon istri idaman," kata Kavi sambil memelukku dari belakang. "Sayang, aku punya berita baik," ucapku sambil menghadap dirinya dan membalas pelukannya. "Apa sih berita baiknya yang lebih baik dari miliki kamu?" tanya lembut Kavi berbisik di telingaku. "Miliki anak dari aku," jawabku sambil semakin erat memeluk Kavi. "I hope so, honey," balas Kavi. "Harapanmu sudah terwujud. Tada!" ucapanku dengan wajah gembira menunjukkan hasil tes kehamilan. "Apa? Ini nggak bisa, Mel. Kamu harus gugurin ini anak. Aku nggak mau tahu. Kalau kamu nggak mau gugurin anak ini, kita putus," ancam Kavi sambil memegang erat tanganku. Mendengar hal tersebut membuat aku habis akal. Bahkan aku tidak dapat mengontrol emosiku. Hingga akhirnya aku menusuk Kavi dengan pisau yang ada di sampingku. Luka tusukan tersebut membuat Kavi kehabisan banyak darah. Hingga segera dilarikan ke rumah sakit dekat apartemen kami. Sekarang tidak ada lagi yang dapat bertanggung jawab atas diriku. Aku merasa malu harus mengaku senang dengan adanya jabang bayi ini. Aku merasa takut juga bingung hingga membuat aku akhirnya memutuskan untuk menggugurkan anak ini. Aku pergi ke seorang dukun beranak dan melakukan aborsi. Rasa sakitnya benar-benar tidak bisa dilupakan. Setelah melakukan hal tersebut, aku tidak dapat tenang lagi menjalani hidup. Aku seringkali merasa takut sendirian. Tak jarang pula aku mendengar suara tangisan bayi. Suara langkah berlari. Hingga perutku terasa seperti ada yang menyentuh dengan tangan ukuran kecil. Semakin aku mencoba memberanikan diri bahwa hal tersebut hanyalah halusinasi, malah semakin jelas terdengar dan terasa. Hal yang menjadi puncak rasa bersalahku adalah saat aku terbangun dan melihat seorang bayi penuh darah berada di sampingku,
menangis dengan sangat kencang. Terkejut, aku sangat-sangat terkejut dibuatnya. Membuat aku pergi ke balkon apartemen guna menenangkan diriku. Terus merasa bersalah dengan apa yang aku lakukan pada diriku dan calon buah hatiku. Membuat aku takut untuk bertemu dengan orang banyak, tak terkecuali menemui Kavi kembali. Setelah ia sadar dari koma, kami mengakhiri hubungan dan aku menganggap dia tidak pernah ada dalam hidup aku. Aku pun tinggal seorang diri kembali, berharap penampakan bayi ini tidak terus-menerus mencuri hidupku. Maafkan aku, anakku. Kalau kalian suka video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean video dari